Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Topik ini sangat penting karena di zaman sekarang sering kali menjumpai konflik yang terjadi di tengah masyarakat. Padahal Islam hadir untuk membawa kedamaian, kasih sayang, dan keseimbangan hidup. Bukan hanya untuk manusia, tetapi untuk seluruh makhluk ciptaan Allah. Kita masuk ke materi yang pertama, itu ada makna rahmatan lil alamin. Istilah rahmatan lil alamin berasal dari Al-Quran, tepatnya dalam surah Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, yang artinya dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ayat ini menunjukkan bahwa kehadiran Nabi Muhammad dan ajaran Islam bukan untuk satu golongan atau untuk umat Islam aja, tetapi untuk seluruh umat manusia, bahkan seluruh makhluk di alam semesta. Islam mengajarkan kasih sayang, keadilan, dan keseimbangan dalam segala aspek kehidupan. Lanjut untuk materi kedua, itu ada prinsip-prinsip Islam sebagai rahmatan lil alamin. Ada 3 prinsip yang mencerminkan Islam sebagai rahmat bagi alam semesta. Yang pertama itu ada berkemanusiaan atau al-insaniyah. Islam adalah agama yang sangat menghargai kemanusiaan. Setiap ajaran Islam, baik yang berkaitan dengan ibadah maupun muamalah, selalu sesuai dengan fitrah manusia. Islam melarang segala bentuk penindasan, kekerasan, dan ketidakadilan. Sebaliknya, Islam menekankan nilai kasih sayang, tolong-menolong, dan menghargai hak sesama. Contohnya, dalam Islam kita diajarkan untuk membantu orang miskin, menyantuni anak yatim, menghormati orang tua, dan berlaku adil kepada siapapun, bahkan kepada orang yang berbeda keyakinan sekalipun. Yang kedua ada mendunia atau al-alamiyah. Prinsip kedua adalah bahwa Islam bersifat universal. Artinya apa? Artinya itu ajaran Islam tidak hanya berlaku di satu tempat atau waktu tertentu, tetapi bisa diterapkan di mana saja dan kapan saja. Nilai-nilai keislaman seperti kejujuran, keadilan, disiplin, dan tanggung jawab bersifat mendunia. Inilah yang membuat Islam bisa diterima oleh berbagai bangsa dan budaya di seluruh dunia, karena ajarannya bersumber dari nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Yang ketiga itu ada komprehensif atau asyumul. Artinya, Islam tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dan Allah saja, tetapi juga hubungan manusia dan sesama dengan lingkungan. Dalam Islam, setiap aspek kehidupan seperti ekonomi, politik, pendidikan, lingkungan, semuanya diatur agar manusia bisa hidup seimbang dan harmonis. Contohnya, Islam mengajarkan kita untuk menjaga kebersihan, tidak merusak alam, dan menggunakan sumber daya secara bijak. Semua ini menunjukkan bahwa Islam sangat peduli terhadap kelestarian alam. Saya lanjut ke materi selanjutnya, itu ada ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama muslim. Salah satu wujud nyata dari Islam rahmatan lil alamin itu adalah ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan sesama muslim. Dalam Islam, setiap muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim lainnya. Ia tidak menzalimi
dan tidak membiarkannya dalam kesusahan. Ukhuwah Islamiyah mengajarkan kita untuk saling menasehati dalam kebaikan, saling tolong-menolong, dan tidak memandang rendah sesama. Dengan ukhuwah yang kuat, umat Islam bisa bersatu dan menjadi contoh kebaikan bagi masyarakat luas. Materi selanjutnya ada pandangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari tentang ukhuwah dan toleransi. Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu salah satu ulama besar di Indonesia, menekankan pentingnya persaudaraan dan toleransi dalam kehidupan beragama. Beliau mengajarkan bahwa perbedaan pendapat di antara umat Islam adalah hal yang wajar selama tidak menimbulkan perpecahan. Toleransi harus dijalankan dengan bijak, artinya kita tetap menghormati orang lain tanpa mengorbankan akidah dan prinsip agama kita. Sikap seperti inilah yang disebut moderasi beragama, yaitu bersikap seimbang, tidak ekstrim ke kanan atau ke kiri, dan selalu menempatkan nilai kasih sayang di antara kebencian. Dari semua penjelasan tadi, bisa kita simpulkan bahwa Islam rahmatan lil alamin adalah ajaran yang penuh kasih sayang, keadilan, dan kedamaian. Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan sosial dan tanggung jawab terhadap alam. Sesama umat Islam, kita harus menunjukkan sikap yang mencerminkan nilai-nilai rahmatan lil alamin seperti bersikap adil, jujur, toleran, membantu sesama, dan menjaga lingkungan. Dengan begitu, Islam benar-benar menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Demikian penjelasan saya tentang agama Islam sebagai rahmatan lil alamin. Semoga melalui penjelasan ini kita semua bisa memahami bahwa Islam bukan hanya agama ritual, tetapi juga ajaran yang mengajarkan kedamaian, kasih sayang, dan keadilan untuk seluruh makhluk. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.